kita bukan pemilik aplikasi itu tentu saja kita nggak bisa menautkan. Kita bukan pemilik bisnis itu kita tidak bisa menautkan, ya. Jadi nanti kita akan, coba lihat bagaimana Google Analytics untuk beberapa demo account yang free seperti punya Google Merchandise Store. Oke, nah Google Analytics ini masih menjadi, tools analitika terbaik so far. Ada beberapa, website atau aplikasi lain yang, basisnya adalah analitika, tetapi ini yang paling lengkap ya, yang paling lengkap dan karena, Google Search Engine itu sendiri juga paling gede ya, paling gede, paling established, ini juga menjadi favorit karena masih free ya, masih gratis, seperti itu. Jadi akan bisa memberikan report yang lebih, apa ya, lebih terpercaya, lebih lengkap kepada konsumen. Nah, apa sih sebenarnya tahapan dari Google Analytics ya? Ketika misalnya teman-teman nanti diminta oleh perusahaan seperti itu, "Tolong dong report Google Analytics-nya," seperti itu. Yang teman-teman harus lakukan yang pertama otomatis adalah membuat akun Google Analytics, gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di Gmail teman-teman, mungkin ini bisa sambil login ke email, ya, akan lebih mudah nanti biar lebih cepat. Nah itu, ada di, apa namanya, di fitur email itu kalau nggak salah di pojok kanan, di bagian, menunya itu ada pilihan analytics kalau tidak salah ya. Nanti kita akan lihat, praktek. Nah di situ ketika teman-teman klik itu belum belum bisa sepenuhnya terkoneksi dengan Google Analytics kecuali teman-teman mendaftar ya. Jadi misalnya seperti ini, terlihat ya screen-nya ya? Oke, teman-teman coba ini saya login dulu aja. Nah, teman-teman buka Google Analytics, kemudian klik yang ini ya, jangan yang add, yang ini. Dan nanti sign in aja menggunakan Gmail aja. Unesa juga bisa sih. Oke. Dan nanti akan langsung masuk ke sini. Oke, teman-teman ada yang udah berhasil? Sampai sini? Silakan. Ada yang mau share screen? Iya, silakan. Oke, nanti sambil nunggu teman-teman ini ya. Kalau mau share screen nanti kirim di chat aja ya. Oke. Nah, jadi tahapan pertamanya itu adalah teman-teman nanti otomatis mendaftar dulu sampai akhirnya nanti tampilannya seperti itu. Kemudian berikutnya adalah teman-teman melakukan measurement ya. Measurement itu teman-teman nanti mengatur ya, mengatur settingan dari Google Analytics misalnya. Oh, saya ingin tahu jumlah konsumen dari 1 tahun sebelumnya gitu ya, 1 tahun sebelumnya sampai sekarang, itu bisa teman-teman set date-nya, kemudian, teman-teman juga bisa men-sort apa-apa saja informasi yang teman-teman ingin lihat, ya. Apakah itu audiensnya, acquisition-nya, atau proses mereka membeli sampai, dari awal sampai mereka ke website kalian, ya, kemudian sampai mereka membeli, itu kayak gimana, prosesnya gitu ya. Atau berapa persen visitor yang datang ke website-nya teman-teman, kemudian yang beneran membeli itu berapa persen, seperti itu, ya. Kemudian nanti teman-teman bisa mendownload juga report-nya, sehingga akan memudahkan teman-teman untuk melakukan analisis, ya.
Nanti otomatis Google Analytics yang teman-teman udah download itu harus diinterpretasikan. Kalian tidak bisa memberikan itu serta-merta ke bos kalian, "Hasilnya kayak gini bos," kayak gitu nggak bisa, harus tetap ada narasinya, kayak gimana sih perilaku konsumen, konsumen dari wilayah manakah yang paling banyak mengakses website kalian, sehingga kemudian mungkin ada treatment-treatment khusus, misalnya seperti itu. Oke, jadi, sebenarnya settingan dari Google Analytics ini mengikuti purchase funnel ya, purchase funnel, atau marketing funnel misalnya seperti itu ya, atau consumer behavior atau consumers funnel, consumers journey itu sama aja istilahnya ya. Jadi, perjalanan sebelum konsumen membeli produk kalian. Yang pertama itu adalah otomatis kalau teman-teman ingat ada yang namanya acquisition ya. Acquisition itu adalah tahapan ketika kalian memberikan kesadaran pada konsumen untuk mengunjungi produk kalian, untuk cari tahu, untuk kepoin produk kalian, gitu ya, sampai akhirnya mereka menuju search engine atau mungkin mencari tahu alamat website-nya teman-teman. Kemudian behavior adalah tahap ketika teman-teman itu berhasil mengikat konsumen untuk melihat-lihat, ya, melihat-lihat, memilih-milih seperti itu. Sampai akhirnya conversion atau memutuskan untuk membeli produk teman-teman, ya. Nah, kita akan bisa tahu, nanti akan saya tunjukkan fiturnya di Google Analytics-nya. Nah, namun tentu saja ya, different kinds of business can benefit from digital analytics ya. Karena apa? Karena ketika kita mungkin punya tools-nya, tidak semua pemilik bisnis itu mengetahui bagaimana cara untuk menyikapi dari data-data yang udah muncul di tools itu. Ketika kita bisa menyikapi dengan baik, artinya kita responsif dengan itu, oh ternyata audiens itu banyak melihat web kita jam-jam tertentu, atau hari-hari tertentu, atau waktu weekend daripada weekday, misalnya seperti itu bisa ketahuan di situ ya. Karena kita punya semua datanya, kita bisa akses semua datanya, tanpa konsumen tahu, ibaratnya seperti itu ya. Nah, di situ ketika misalnya kita tahu ternyata ada pola-pola penjualan yang mungkin lebih peak season di weekend atau di tanggal-tanggal tertentu misalnya seperti itu, atau ada jenis produk tertentu yang lebih hits daripada yang lain, ya secara sales ya, berarti otomatis kita harus melakukan treatment yang berbeda. Misalnya pada jam-jam tertentu atau pada hari-hari tertentu itu di mana peak sales terjadi, kalian mengadakan diskon besar-besaran misalnya seperti itu, atau kalian me-launching produk baru karena, most likely konsumen akan melihat produk kalian di hari dan jam tersebut, seperti itu, ya. Jadi sekarang semuanya jadi lebih mudah, tetapi kalau misalnya kita tidak bisa menyikapi atau melihat pola itu ya sama saja, ya sama seperti ibarat kita punya bisnis konvensional, tapi kemudian kita kepengen punya web hanya karena ingin mengikuti tren, tapi tidak bisa atau memaksimalkan, si keberadaan web itu untuk menarik lebih banyak konsumen yang baru, seperti itu. Oke, kemudian, e-commerce business can use digital analytics to understand customer online purchasing behavior and better market their products and service. Itu tadi ya yang sudah saya jelaskan. Kemudian lead generation sites can collect user information for sales team to connect with potential leads. Nah, sebenarnya, keberadaan dari Google Analytics itu juga akan menunjukkan, nanti akan saya tunjukkan, bagaimana peran-peran pihak ketiga atau pihak di luar dari perusahaan, misalnya seperti SEO blog, seperti itu, kemudian lead generator, entah itu, price comparison site ya, atau situs perbandingan harga, kemudian blog-blog semacam itu SEO yang akan mengarahkan ke website teman-teman. Jadi itu akan muncul datanya. Jadi, berapa banyak sih, berapa persen sih visitor yang datang ke web kalian yang dibawa oleh si website-website di luar perusahaan kalian ini. Nah, dari situ ketika kalian sudah tahu, oh ini ada yang efektif ini ternyata situs ini, situs X, kemudian, SEO blog X seperti itu. Berarti kalian mungkin bisa memberikan insentif ke mereka. Oke deh aku langganan ke kalian, tapi kalian sering-sering yang ngasih review ke kita gitu. Seperti yang teman-teman tugas kalian yang kalian kerjakan itu. Seperti itu, ya.
Oke. Nah, ini adalah sebuah pertanyaan yang sering sekali ditanyakan kepada para bisnismen, terutama yang menggunakan, website ataupun aplikasi, ataupun yang bergabung di e-commerce, ataupun yang menjadi e-commerce owner itu sendiri ya. What information you would like to know most from web analytics gitu. Jadi ketika kita sudah menyebutkan gitu ya, "Oh banyak banget yang ingin saya ingin tahu." Lokasi geografisnya, kapan mereka akses, dapat lead dari mana, misalnya seperti itu. Apa saja produk yang paling banyak mereka beli, dan kemudian, apa sih pengaruhnya gitu ya, mulai dari mereka, datang sebagai visitor sampai mereka beli, itu butuh berapa step, nanti akan ketahuan gitu ya. Mereka akan mengunjungi misalnya di website, mereka akan mengunjungi bagian about dulu kah? Mengunjungi bagian, misalnya kalau toko pakaian ke arah toko pakaian cowok kah? Ke aksesoris kah? Seperti itu, nanti akan terlihat. Oke, jadi stepnya ini register dulu di Google Analytics, kemudian select account, kalian bisa pilih demo account, bisa pilih G4 atau, GA4, jadi juga Google Analytics 4, Google Merchandise Store. Kalau misalnya di situ adanya Universal Analytics, itu yang versi sebelumnya juga nggak apa-apa, silakan. Oke, ada yang mau share screen? Silakan. Recording in progress. Oke, nanti saya record, teman-teman bisa ikutin step-nya ya di rumah ya, kalau seandainya kalian mau gitu, karena ini, penting ya, maksudnya ini it's mandatory skill. Oke, jadi ini misalnya adalah tampilan dari, kita akan pilih, di sini ada beberapa account. Ini beberapa company yang pernah saya analytics. Ini UNESA juga pernah, website UNESA. Coba kita lihat ya, sekilas aja ya. Tapi untuk bisa seperti ini memang teman-teman harus dapat izin dari institusi tersebut gitu. Oke, kita akan coba lihat sebentar untuk UNESA ya. Nah, di sini ada yang pertama adalah customization ya. Nah, di customization itu ada beberapa fitur ya, ada beberapa fitur. Nah, data-data inilah yang dibutuhkan oleh perusahaan ya, atau oleh institusi. Yang pertama adalah audience overview. Jadi kalau misalnya teman-teman diminta, kasih audience report-nya ya berarti yang ini. Kemudian ini adalah acquisition overview, ini adalah behaviors overview. Kita akan coba buka satu-satu ya. Oke, ini adalah audience overview. Teman-teman bisa memilih berdasarkan kontinen bebas, berdasarkan region boleh, ya. Ini karena most likely yang mengakses adalah di Indonesia, maka regionnya yang banyak muncul adalah dari Indonesia dan beberapa negara Asia juga sih sebenarnya. Oke, kemudian channel. Nah channel ini yang seperti teman-teman dulu pernah pelajarin ya. Ada organic search, artinya dia tuh typing sendiri di Google, dia nggak tahu websitenya UNESA, jadi dia search aja. Kemudian direct ini dia yang udah tahu ya, udah tahu websitenya UNESA. Yang nggak tahu itu ternyata jumlahnya banyak banget, 83.000 sekian ya. Kemudian yang direct hanya 109,7.000. Kemudian yang ada referral, ini artinya ada beberapa website UNESA menggunakan semacam SEO blog seperti itu, ya, yang mereferensi pengunjung ke website UNESA. Misalnya
terutama pengunjung yang misalnya mencari informasi tentang SNPTN, UMPTN, passing grade, kayak gitu-gitu ya, atau prodi, kayak gitu. Itu kan biasanya ada ya ditulis di beberapa blog-blog akademik, kemudian nanti dia biasanya mereka nyambung linknya ke UNESA seperti itu. Kemudian sosial ini adalah sosial media ya. Jadi Facebook, Twitter, Instagram, segala macam yang memang dimiliki UNESA ataupun pihak ketiga yang mengarahkan ke UNESA. Seperti itu. Device. Nah, device ini adalah di mana bagaimana si visitor itu mengakses informasi tentang website. Apakah paling banyak ternyata dari handphone ya. Dari handphone, kemudian yang kedua dari komputer ya, desktop, yang ketiga adalah dari tablet atau dari laptop ya. Nah, di sini teman-teman bisa ngeset ya, ngeset tanggalnya, kalian mau bikin setahun sebelum, selama 1 tahun boleh, selama 1 bulan terakhir, ini contohnya boleh, 6 bulan terakhir juga boleh. Nanti jangan lupa klik apply. Ya, akhirnya terus muncul data ini. Nah, ini gimana cara bacanya? Nah, ini teman-teman, sebentar. Nah, ini teman-teman bisa ekspor kalau teman-teman mau ya, bisa di-save, bisa CSV, bisa CSV Excel, bisa as Google Sheet. Ya, data-data ini. Nanti teman-teman bisa olah ya, kalau misalnya teman-teman perlu untuk penyelesaian skripsi atau tugas akhir, teman-teman bisa menggunakan data dengan Google Analytics ya. User itu adalah total user pada periode-periode tertentu ya. Kalau di sini adalah selama 1 bulan ya, September tanggal 12 sampai Oktober tanggal 11. Total usernya yang datang ke webnya UNESA adalah 78.058 dengan 68.099 adalah new user ya. User atau yang baru ya, biasanya kan dikenali dengan IP-nya ya. Ini dapat dari mana? Dapat dari IP biasanya. Kalau misalnya berarti ada sekitar 10 ribuan yang loyal user ya ibaratnya. Entah itu kalian, mahasiswa, atau kita, dosen, atau beberapa sivitas akademika di dalam UNESA yang rutin mengakses website UNESA. Nah, sisanya itu adalah pengunjung-pengunjung baru. Sebenarnya itu sangat baik ya kalau angka sekian ini ya. Angka sekian, itu berarti itu menunjukkan bahwa ada curiosity yang bisa berujung kepada itu tadi awareness ya, awareness yang telah ditimbulkan UNESA kepada pengunjung dari website tersebut. Number of session per user. Nah, number of session per user itu adalah 1,21. Artinya dia itu melihat rata-rata cuma 1 page doang ya. Which is itu tidak terlalu bagus ya. Tidak terlalu bagus. Kemudian page per session-nya adalah 1,6. 1,6 menit. Cuma 1,6 menit. Enggak sampai 2 menit ya. Berarti misalnya, oh cuma pengen lihat doang, terus habis itu ya udah selesai. Misalnya seperti itu. Ya, page per session. Tapi average session duration-nya ya ini sama sih ya. 1 menit 10 detik. Kira-kira bayangin ada informasi apa yang bisa kita dapatkan dengan hanya melihat dalam waktu 1 menit. Kurang bagus ya, kurang bagus. Meskipun session-nya itu banyak, 94.477. Berarti asumsinya adalah dari 78.058 rata-rata memang melihat 1 sampai 2 halaman. Sehingga kemudian dihitung 94.477. Dengan ya itu session-nya ya, halaman, kemudian page view-nya itu bisa 151.260. Artinya misalnya dia setelah melihat 1 halaman ini kemudian dia kembali lagi ke halaman sebelumnya, kembali lagi ke halaman yang dia udah pernah lihat seperti itu tuh dihitung lagi. Ya, dihitung per view. Nah, ini yang kurang bagus, bounce rate. Jadi rasio bounce rate itu adalah rasio pentalan ya atau persentase di mana kalian itu pindah atau keluar dari melihat website itu. Seperti itu, ya. Jadi misalnya bounce rate-nya adalah 75,57%. Itu berarti tinggi sekali ya. Jadi artinya kita misalnya jumlah viewer yang menonton di 1 page gitu, itu akan pindah ke page yang lain atau mungkin bahkan menutup situs tersebut itu sangat tinggi.
Ya, nah itu harus bisa diturunkan, at least bisa di bawah 50% itu akan sangat bagus. Artinya pengunjung itu betah untuk melihat lama-lama di website, gitu ya. Kemudian, nah di sini, terlihat bahwa dari ini sebentar, returning visitor. New visitor adalah 27,9%, return visitor adalah 72,1%. Kemudian language breakdown-nya. Oke, language breakdown-nya ternyata yang banyak mengakses, ya, yang tidak mengubah settingan kan kalau kita ngelihat website UNESA ya. Nah, di sini kan ada bahasa. Nah, yang yang tidak mengeklik bahasa Inggris itu lebih banyak daripada yang ngeklik bahasa Inggris. Nah, ini asalnya datanya dari situ ya. Kalau eh, kalian mau lihat. Nah, ini. Ya, ini datanya dari situ. Nah, ini English US, English Kanada, tapi ini masuk Inggris ya. English US, English US. Ini persentase apa namanya? Users dan juga new users ya. Kemudian ini ada English Great Britain. Ternyata lumayan ada 4.169 untuk new user. Ini 4.589. Nah, ini kok bisa ya kok ada Amerika, kok ada US karena 6 bulan terakhir memang UNESA bekerja sama dengan kampus dari US dan juga Inggris ya, beberapa. Nah, itu kenapa ada beberapa kunjungan unik di sini ya yang mengakses dengan menggunakan bahasa. Nah, ini English not set, English Australia, English Indonesia. Jadi ini sebenarnya IP-nya adalah Indonesia tetapi dia ingin mengakses dalam bahasa Inggris. Kemungkinan ya bisa ekspatriat atau mungkin institusi asing yang ada di Indonesia seperti itu ya. Kemudian ini adalah kontinen. Nah, kontinen atau country breakdown-nya itu banyak sekali dari Asia, 77.422. Jauh sekali ya dibandingkan dengan dari benua lain, Amerika, Europe, Afrika, Oseania, seperti itu. Kemudian ini adalah prosentase yang paling banyak mengakses menggunakan handphone dibandingkan dengan desktop ataupun tablet. Sehingga kemudian di sini teman-teman apa sih yang bisa kita sikapi dari kondisi ini ya. Tentu berarti website kalian itu harus yang very interactive design ya, harus yang menggunakan sistem yang bisa terlihat dengan baik meskipun menggunakan desktop view misalnya seperti itu, tidak pecah-pecah ya, tidak berbeda, tidak kacau tampilannya seperti itu karena itu akan memuaskan konsumen yang mostly ini adalah mengakses menggunakan mobile, menggunakan handphone, seperti itu. Oke, ini adalah Google Analytics Audience Overview-nya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah Acquisition Overview. Nah, acquisition overview ini, nah ini karena memang website UNESA kan tidak untuk berjualan ya. Jadi goal completion-nya di sini no data. Goal completion itu artinya sampai memberi ya, sampai membeli maksud saya. Nah, ini untuk mengetahui bagaimana sih proses engagement atau acquisition mulai dari tertarik sampai ingin membeli gitu ya. Kita lihat dari berapa lama sih konsumen itu betah ada di page-nya, teman-teman. Top acquisition channel-nya ternyata paling banyak itu adalah dari organic search ya. Kemudian ini adalah user versus new user, kemudian conversion-nya tidak ada karena memang tidak digunakan untuk berjualan ya. Kemudian nah di sini ada bounce rate. Nah, berapa banyak sih sebenarnya bounce rate atau rasio pentalan yang membuat konsumen itu tidak betah lama-lama di web kalian. Ternyata yang paling banyak itu adalah ketika mereka mengakses itu dengan menggunakan Facebook.
Ya, mungkin teman-teman bisa lihat Facebook-nya UNESA ya, coba dilihat apa kira-kira kurangnya seperti itu. Yang membuat mereka juga, istilahnya dari Facebook kemudian ke UNESA, terus mungkin ternyata ada website UNESA kemudian ternyata, oh tidak terdapat, informasi sesuai dengan ekspektasi gitu ya. Akhirnya mereka, bounce rate-nya itu tinggi banget di Facebook ini. Nah, tetapi ketika mereka mungkin kita coba cari bounce rate yang paling rendah di sini, ini apa ini? IP. Ini sepertinya diakses dari internal ini. 1032442 sekian ini. Oh, ini referral. Oke, referral ini mungkin seperti SEO blog ya. SEO blog, jadi audiens yang masuk ke website UNESA melalui SEO blog ternyata mereka lebih lama ya. Mereka lebih lama, mungkin lebih puas dengan informasinya. Maybe bisa juga mereka dapat info di blognya lebih detail, kemudian mereka diyakinkan dengan melihat webnya ataupun sebaliknya. Kita lihat 50%, kemudian jadi semakin kecil semakin baik. Nah, ini juga sama, referralnya dari Trello.com. What is Trello.com? Coba cari tahu. Oh, oke. Dapat dari sini ya. Nah, kemudian ini ada juga yang ini ada Google Docs. Apa ini? Google Docs. Kita sama juga dari referral dan website seperti SEO kemudian di-link-kan dengan website kita. Nah, oke. Jadi memang semakin sedikit semakin baik ya. Kemudian average session duration, goal conversion rate ini tidak ada dan sebagainya. Oke, kemudian kita lihat yang behavior atau perilaku. Ini mereka bagaimana, kemudian biasanya aksesnya seperti apa dan sebagainya. Nah, ini page view-nya berapa kali sih mereka lihat? Biasanya 151.260 dari 79 sekian tadi ya. Kemudian unique page view adalah 122.297 artinya tidak terpola. Misalnya mostly rata-rata itu pengunjung melihat informasi UNESA adalah tentang pendaftaran gitu ya. Pendaftaran SPMB atau dan sebagainya. Nah, kemudian ada yang melihat page yang lain itu bisa juga di-recognize sebagai unique page view misalnya. Bisa juga misalnya dia tidak teridentifikasi, baik itu lokasi, baik itu device gitu ya. Itu biasanya tergantung dari settingan privacy dari, device yang mengakses website UNESA. Dia tidak teridentifikasi, dia ini dia di mana, IP address-nya mungkin di-hide dan sebagainya. Kemudian average time on page adalah 1 menit 57 detik ya. Nah, ini which page is most popular. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa yang paling populer ini sayangnya tidak ada keterangannya. Nah, di sini yang paling populer adalah pendaftaran PPG Prajabatan 2022. Nah, ini untuk selama 1 bulan ini ya. Kayak seperti yang saya sedang kerjakan juga sama UNESA. Jadi UNESA itu adalah ketua konsorsium untuk pendidikan profesi guru. Gitu. Jadi itu kenapa di UNESA bulan-bulan akhir-akhir tahun ini tuh benar-benar sangat luar biasa sibuk. Kan dia ketua konsorsium di Indonesia Timur terutama. Nah, itu membuka pendaftaran untuk para guru yang ingin mendapatkan sertifikasi pendidik misalnya. Itu kenapa di sini kita bisa lihat bahwa yang mengakses pendaftaran PPG itu sangat tinggi. Kemudian di sini ada juga ini apa ini, pengumuman program studi dan daya tampung UNESA ya, di sini. Ada di sini nih yang peringkat kedua. Kemudian seleksi penerimaan dosen tetap non-PNS ada di peringkat ketiga ini peringkat keempat dan sebagainya. Jadi kita bisa tahu page-page yang
sering dilihat. Nah, kalau hubungannya dengan e-commerce, gimana Bu gitu? Oh, itu bisa juga, ketika kita tahu page mana yang memang paling sering dilihat, maka kita bisa menampilkan iklan di page tersebut, karena mereka cenderung akan melihat di situ gitu, ya, secara kebiasaan atau behavioral gitu. Untuk page title, jadi dalam satu page itu kan biasanya ada beberapa artikel ya, ada 1, 2, 3, 4 atau 5 artikel ataupun, snip information gitu ya, yang link ke halaman lainnya di dalam sebuah sebuah web. Nah, ini adalah beberapa page title yang paling sering dilihat, ada embel-embel UNESA-nya, pendaftaran PPG Prajabatan, program studi dan daya tampung, seleksi penerimaan, arsip UNESA, dan sebagainya. Kampus Ketintang, itu juga masuk top 10, kemudian FIP, kemudian 4 tokoh penting dunia pendidikan, pimpinan universitas. Nah, page title seperti ini kalau kita lihat ini adalah yang trending topik, mungkin kalau di Google Trend ini yang paling banyak diakses orang gitu ya. Nah, teman-teman kalau misalnya memang ingin memberikan informasi yang berhubungan dengan UNESA ataupun mungkin kompetisi, lomba dan sebagainya, maka jangan lupa untuk memasukkan elemen ini ya, untuk bisa di-recognize oleh audiens yang sering mengunjungi website UNESA misalnya. Oke, nah ini karena memang bukan e-commerce jadi, brand-nya not set gitu ya. Nah, average load time. Nah, average load time ini tuh juga bisa mengetahui, di dalam web UNESA itu kan ada beberapa link ke fakultas-fakultas dan sebagainya ya. Nah, di sini yang paling tinggi itu adalah linknya Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam FMIPA ya, 321,9. Itu bisa jadi karena mahasiswanya mungkin yang sering melihat website ini untuk mendapatkan informasi. Kemudian ada kegiatan lomba debat, kemudian peningkatan peran dan sebagainya. Ini adalah artikel-artikel. Oke, itu adalah dari website UNESA. Kita coba lihat yang komersial website aja ya. Komersial website ini ada, kita pakai Google Merchandise aja. Jadi kebetulan yang gratis adalah Google Merchandise. Nah, ini juga sama teman-teman, ada audience, ada acquisition, ada behavior overview ya. Ini teman-teman, yang menyenangkan di sini adalah bisa ada SEO performance. Oke. Ini adalah SEO performance. Waktunya karena pendek aja sih ini. Misalnya saya bikin 1 bulan aja gimana? Apply. Oh, organic search-nya 1, nggak terlalu banyak ya. Menggunakan SEO untuk Google Merchandise Store. Kalau misalnya teman-teman pengen tahu kayak gimana sih tampilannya, kalian search aja. Jadi Google Merchandise Store itu ya e-commerce-nya Google yang dijual berbagai macam, apa namanya? Duh, sebentar. Jual berbagai macam merchandise Google. Aduh, Safari saya error. Sebentar ya. Saya buka dari sini aja. Ya ampun, kenapa gini ya? Internetnya ini mungkin ya.
Oke, nanti teman-teman coba lihat ya. Eee, sebentar, saya coba tutup berapa. Dan harganya juga terjangkau teman-teman, jadi nggak mahal, karena memang mereka ini, apa namanya, oh my god, tidak muncul. Nanti teman-teman ini ya, lihat sendiri ya, macam-macam, merchandise-nya, dan karena memang audiensnya adalah dari seluruh dunia gitu, akhirnya mereka juga adjust untuk harganya, tidak terlalu mahal. Oke, di sini ada custom, kalian bisa meng-custom, kalian mau mau ambil yang mana, kemudian gini-gini aja. Oke, misalnya kita ngelihat ini ya, audience. Audience di sini ada banyak sekali, kalau yang beta-beta ini yang bayar, kita cari yang gratis aja dulu ya. Ini adalah active users yang tadi teman-teman udah dapat summary-nya ya di dashboard, di customization, di dashboard, di sini ada summary-nya. Ini adalah detailnya. Misalnya 1 day active user, 7 day active user, 14, 28, kayak gitu-gitu teman-teman bisa save juga, bisa export ke CSV, bisa di-share, itu bisa dapat insight juga. Sayangnya ini nggak ada. Jadi insight di sini itu bisa kalian gunakan sebagai narasi ketika kalian menyusun report. Nah, your e-commerce conversion rate decrease on some landing page. Kayak gitu. Ada beberapa landing page yang ada di website atau page-page yang kalian jualan gitu ya, jualan produknya. Nah, itu yang mengalami penurunan conversion rate atau penurunan penjualan. Your site performs below average for Safari. Situsnya misalnya ya tidak performance-nya tidak terlalu bagus diakses dengan Safari. I don't know why ini harus report. Website performance week over week. Kemudian some high performing organic landing page are not included in your Google Ads campaign. Jadi misalnya di sini ada apa namanya beberapa ini apa namanya lead 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 website misalnya seperti itu atau lead CEO yang seharusnya secara efektif menaikkan penjualan kalian atau mengarahkan visitor ke website kalian, tapi tidak masuk di dalam program Google Ads kalian. Misalnya seperti itu. Jadi dia menyarankan untuk dimasukkan misalnya. Nah, di sini nanti teman-teman bisa lihat. Ini bisa lihat nggak ya? Nah, ini ada landing page slash home ini. Try using Google Ads paid search or display campaign to improve conversion. Misalnya seperti itu. Ini adalah sarannya. Oke, kemudian setelah active user ada yang namanya, bentar audience dulu, ada demographic ya, kalian bisa mengaksesnya. Nah ini adalah, nah ini yang mungkin agak-agak serem ya kalau misalnya teman-teman ngelihat, kok bisa ya tahu ya kalau X-nya sekian gitu. Perasaan kita sebagai e-commerce season nggak ngerasa masukin gitu. Kira-kira ada yang punya pendapat nih mereka taunya dari mana ya? Ada yang tahu? Terus kok tahu male or female? What do you think? Kira-kira data dari mana ya? Ada yang bisa nebak? Silakan teman-teman. Dari mana kira-kira? Kok mereka bisa tahu ya, pengunjungnya itu usianya 18 sampai 24 tahun, itu sekitar 28%. 25 sampai 34 itu adalah 30 sekian persen. 35 sampai 44 tahun itu 20%, dan seterusnya. Dapat dari mana? Ada yang tahu?
Mbak Salma? Mungkin dari email ya, Bu. Iya, betul. Dari email. Ketika teman-teman bikin email itu kan teman-teman masukin tanggal lahir ya kadang-kadang ya. Entah itu fake atau enggak. Ya, memang direcognize-nya dari situ. Ya, email juga kadang-kadang kalian ini kan ya memberikan informasi apakah kalian male or female. Seperti itu. Ya, jadi canggihnya memang di situ. Dia bisa nge-track secara unik. Ya, padahal mungkin misalnya kayak gini, kayaknya aku nggak ngerasa lagi buka email deh, misalnya seperti itu ya. Tetapi mereka si Google Analytics ini bisa gitu. Mungkin dari ini ya, IP kali ya dia mengenal keunikan itunya dari IP. Kemudian nanti nyambung, oh pemilik IP ini adalah email ini, misalnya seperti itu. Kemudian informasinya akhirnya keluar semua. Ya, ini sebenarnya yang paling mahal dari apa ya? Yang paling priceless data itu adalah ini gitu karena di sini kita bisa larinya bisa kemana-mana kan ya, Mbak Mas ya. Jadi kalau misalnya ternyata yang banyak mengakses adalah female, so as a Google Merchandise Store Manager, kalian harus menambah banyak-banyak produk perempuan, misalnya seperti itu. Kemudian karena yang mengakses itu antara 25 sampai 34, berarti masih millennial generation, kalian juga harus update dengan produk-produknya. Apa sih yang disukai ya sama milenial, misalnya seperti itu. Untuk yang 65 plus tidak terlalu banyak, so you don't have to take serious on it. Ya, jadi nggak perlu terlalu fokus ke segmen ini misalnya. Tetapi kalau kalian berpikir bahwa tapi dari konsumen yang 25 sampai 34 tahun ini ternyata kok sales kita nggak naik-naik ya gitu. Karena yang punya uang mungkin yang antara kelompok umur 45 sampai 54. Nah, ini bisa juga ini dijadikan patokan untuk teman-teman apa ya, gimana ya caranya untuk menarik konsumen umur 45 sampai 54 yang cuma 10,60% ini untuk mau mengunjungi website Google Merchandise Store gitu. Ya, sehingga bisa menaikkan penjualan misalnya seperti itu, ya. Oke, ini age, gender sudah, kemudian di sini adalah ini semua. Can see this. Terus interest. Nah, ini juga adalah informasi yang cukup mahal ya. Jadi ini adalah page yang ada di dalam Google Merchandise Store yang sering dikunjungi oleh ini visitor ya. Shoppers atau value shoppers, teknologi atau technophiles, media and entertainment, khususnya untuk movie lovers, media entertainment, khususnya untuk music lovers. Ya, kemudian di sini in market segment. Kalau dikelompokkan lagi ya berdasarkan segmen, ada yang namanya yang paling banyak pengunjung di Google Merchandise Store adalah software business and productivity software. Kemudian employment, career consulting service, dan sebagainya. Terus di sini other kategori misalnya art and entertainment, TV and video, online video, reference, kemudian internet and telecom, art and entertainment, dan sebagainya. Ya, kemudian kalau dari sisi geo atau geografik, berdasarkan language, tadi teman-teman sudah tahu ya, sama berdasarkan location. Ya, di sini mostly adalah ternyata yang mengakses banyak menggunakan bahasa Inggris, kemudian French juga, ada Espanyol juga, ada Kanada, ada China, ya, ada India, Inggris India, ada Jepang, ada Espanyol juga. Kemudian di sini ada location-nya. Nah, ini adalah sebaran location-nya ya, ada di United States ternyata yang cukup tinggi di sini yang banyak mengakses ya. Ini khusus yang untuk di luar Indonesia ya. Karena ini memang Google Merchandise Store juga mostly kita nggak masuk, jarang orang tahu untuk berbelanja di sini. Yang paling banyak United States, India, United Kingdom, Kanada, dan seterusnya. Sini kita bisa lihat yang Asia nggak terlalu banyak ya, kecuali India, Jepang, dan juga Taiwan.
Kalau di India Google Merchandise Store itu sangat populer ya karena apa namanya, mereka salah satu distributor terbesar dari, GMS itu adalah di India, seperti itu kan. Itu mungkin mereka banyak yang mengakses dari sana. Kemudian behavior adalah new versus returning, kemudian frequency and recency, engagement, kemudian session quality, conversion probability ini beta, jadi, berbayar. New visitornya adalah 12.597 ini dari total 15.597. Kemudian ini selama 7 hari aja, sorry 4 kan, 6 harian, 7 harian ya. Kemudian returning visitor yang udah pernah ke situ, pernah ke Google Merchandise Store, terus kemudian dia datang lagi itu sekitar 4.000 sekian. Kemudian di sini ada frequency and recency. Frekuensi per session-nya ya 12.595 dengan page view-nya yang dilihat adalah 171 halaman ya atau page. Engagement itu adalah berapa lama teman-teman melihat website ya. Yang paling banyak itu ternyata cuma 10 detik itu which is itu sedih banget ya kalau misalnya dapat data seperti ini gitu ya. Harusnya memang sekitar 60 second atau 1 menit itu bagus banget, sampai lebih dari itu ya. Karena itu, adalah waktu yang cukup untuk memproses informasi sampai akhirnya membuat keputusan. 1 menit ya 60 sampai 180 detik. Kalau di bawah itu tuh kurang kurang bagus ya. Kemudian session quality. Nah, ini adalah session quality. Oke. Session with transaction, session without transaction. Jadi kalau misalnya ya itu dilihat 2 sampai 5 ya, 2 sampai 5 menit, 6 sampai 20 menit, session-nya ada 819 session, session transaction-nya itu akan most likely akan lebih banyak. Ya. Kalau jadi asumsinya sama kan ya, ketika kita lebih lama berlama-lama untuk melihat sebuah halaman, sebuah website, maka kemungkinan untuk kita bertransaksi, ingin untuk membeli itu tinggi, ya. Nah ini 295 session dengan transaksi. Nah ini adalah, channel, ya, marketing channel yang mengarahkan, visitor untuk mengunjungi website-nya teman-teman. Yang pertama adalah dengan direct atau dengan langsung mereka typing di Google Search Engine, kemudian menggunakan SEO blog, misalnya paid search atau, comparison, price comparison, ataupun apapun, lead generation yang, memang berbayar gitu ya, menggunakan Google Ads dan sebagainya. Yang ketiga adalah affiliates ya. Kalau affiliates itu memang betul kita membayar, tapi bukan hanya ke website aja atau ke aplikasi, tapi juga ke orang ya. Affiliates atau kita sebut sebagai afiliator dan sebagainya. Basisnya bisa berasal dari sosial media ataupun mereka punya personal blog sendiri. Kemudian display. Nah, kalau display itu berarti di luar ini, di luar direct, di luar paid search, di luar affiliates, websitenya teman-teman sendiri. Coba lihat ya, kita klik. Oke, source-nya adalah melalui Google, melalui DFA. What is DFA? Jadi keterangan di sini. Oke, kemudian di sini adalah teknologi. Kita lihat ke teknologi. Browsernya paling banyak menggunakan browser apa? Kita bisa lihat. Oke, paling banyak mengakses dengan menggunakan Chrome, kemudian nomor 2 adalah Safari. Safari berarti banyak relate dengan semua produk Apple ya.
kemudian Edge, kemudian Firefox, Android Web View, Samsung Internet, Opera, Safari App, kemudian Amazon Silk, ya browser dan sebagainya ya. Ini terutama kalau yang 910 ini dari Asia ya. Dari Asia yang ngeban Google ada di negaranya gitu biasanya menggunakan ini karena ini lebih safe. Kemudian dari sini apa yang bisa kita pelajari kalau misalnya kita ini mostly menggunakan browser Chrome misalnya kayak gitu ya atau menggunakan browser Safari gitu. Maka yang perlu dilakukan mungkin teman-teman bisa melakukan kerjasama gitu ya misalnya dengan beberapa browser terkait untuk bisa mengoptimalkan websitenya teman-teman atau kalian mengadjust bagaimana website kalian itu work well, bisa berjalan dengan cepat ya seperti itu ketika diakses dengan beberapa browser ini. Nah, teman-teman mungkin udah belajar tentang interactive design dari site ya, site interactive design. Sorry. Menggunakan fitur apa aja, misalnya seperti itu. Nah, kemudian di sini ada yang namanya network. Network. Oh, di sini tidak ada service provider-nya. Not set. Ini di close biasanya, jadi tidak terlihat. Oke, kemudian ini adalah mobile yang paling banyak mengakses. Ini pun juga demikian. Jadi ada beberapa mobile phone yang menggunakan bundling promotion. Jadi bundling promotionnya itu bisa berupa misalnya voucher untuk berbelanja di salah satu e-commerce atau berbelanja di bisnis tertentu, misalnya seperti itu. Samsung dengan apa ketika kalian pertama kali beli Samsung, misalnya seperti itu ya. Itu juga bisa digunakan, tapi memang itu ya membutuhkan banyak money ya, banyak capital. Biasanya memang perusahaan-perusahaan besar sih yang sensitif dengan itu. Ini adalah mobile device. Nah, ini mobile device infonya yang paling banyak mengakses adalah Apple iPhone. Mungkin karena memang penggunanya paling banyak adalah di US ya. Kemudian Google Pixel 6, Apple iPad, Pixel 6, Pixel 5, Pixel 6a, Motorola. Rata-rata memang seperti itu ya produk-produknya memang dijual di US gitu yang paling banyak mengakses. Kemudian di sini adalah cross device ini beta, tidak perlu custom variables, certified, offset, benchmarking channel. Ini perbandingannya ya, perbandingan untuk masing-masing channel. Dari direct, ada paid search, ada display langsung ke website ya teman-teman. Ada tidak teridentifikasi oleh Google. Email juga ternyata berpengaruh untuk mengarahkan visitor untuk ke website, kemudian organic search, other advertising, referral, dan juga social media. Kalau mau di breakdown ke location juga bisa. Kemudian paling banyak ternyata yang mengakses itu adalah India, ya, untuk channel ya, untuk channel. Kalau yang tadi total visitor itu tetap United States, tapi kalau untuk channel, ya dari mana yang paling banyak mengakses dengan menggunakan direct paid search dan sebagainya ini, ya adalah India di sini. Kemudian United States, Singapore, dan sebagainya. Device-nya menggunakan desktop ya. Tadi di breakdown lagi berdasarkan handphone, tadi teman-teman bisa lihat di mobile ini ya. User flow. Nah,
Ini adalah menggambarkan alur ya, menggambarkan alur bagaimana berapa kali mereka harus melihat page kalian dulu gitu ya. Berapa step sebelum mereka akhirnya benar-benar membeli ya. Kalau di sini kita bisa lihat misalnya contohnya adalah United States. Ya, United States. Di sini dia ups. Aduh, kayaknya memori ini saya memori laptop. Ya, oke. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5. Ada sekitar 5 top country visitor ya. Ada United States, India, UK, Kanada, dan France. Kemudian starting page. Jadi mereka ini pertama kali mengakses itu lewat mana dulu gitu ya. Nah ini ternyata lewat home dulu. Jadi mostly visitor yang ada di United States itu udah tahu tentang Google Merchandise Store ya. Jadi mereka datang masuk ke home dulu. Ke home dulu, kemudian berikutnya ya, mereka itu ke apparel, ke bagian apparel. Oh, oke, memang berarti mostly banyak mencari tentang pakaian gitu ya. Kemudian habis itu Google apparel khususnya mens atau laki-laki. Oke, kemudian berikutnya ini aku beneran mau beli nih. Aku harus sign in dulu, aku belum sign in gitu. Karena kan kalau kalian mau bertransaksi, kalian harus daftar dulu ya. Nah, kemudian aku masih belum yakin nih, aku ke YouTube dulu. Ya, dia nyari-nyari reviewnya ini di YouTube kayak gitu. Lebih dari more than 100 more pages. Jadi ini adalah most likely yang mereka kunjungi home dulu, 1, 2, 3, 4, 5. 5 ini, kemudian ternyata ada banyak sekali yang bisa mengakses lebih dari 100 pages gitu sebelum mereka memutuskan ke interaksi berikutnya. Jadi ini adalah starting page. Ya, awal-awal mereka mengunjungi website Google Merchandise Store. Berikutnya adalah first interaction. First interaction di sini setelah misalnya teman-teman mengunjungi home misalnya ya. Apa aja sih yang dilihat gitu. Ke bagian store, ke pilihan-pilihan, kemudian ke pilihan bajunya, lagi ke pilihan baju lagi, kemudian sign in, kemudian Google redesign atau new ya, new collection misalnya seperti itu. Kemudian di second interaction, melihat lagi apparel, pilihan bajunya. Jadi kita bisa lihat kalau bahkan dengan 3 kali interaksi tuh tetap aja ngelihat-ngelihat, milih-milih gitu ya, kayak kita ya pada umumnya ya. Kemudian ngelihat ke store, kemudian lihat ke home lagi, kemudian lihat ke apparel lagi, sampai akhirnya ke basket ya, keranjang. Nah, angka-angka ini ya 166K, 876, 651 menunjukkan jumlah visitor yang mengakses. Jadi bayangin dari 8,8K ya sampai akhirnya bisa jadi 4,1K misalnya. 361 dari total semua ini ya. 8,8, 1,4, 994, 974, 526 belum ditambah yang lain-lain tidak teridentifikasi location-nya 5,6 ini. Nah, ini dari sekian ribu yang mengakses, yang membeli cuma 361 aja. Ya, jadi itulah perjalanannya ya. Kalau misalnya teman-teman, jadi kalau misalnya teman-teman ngelihat Shopee, misalnya dia jadi lead untuk sales di e-commerce Indonesia, misalnya dengan misalnya berapa miliar per bulan, misalnya katakanlah turnover-nya 3 miliar per bulan gitu, bisa bayangin berapa banyak yang mengakses aplikasi tersebut ya, sampai akhirnya keluar 3 miliar sales gitu ya. Mungkin dari 3 miliar sales dari berapa ribu orang misalnya seperti itu. Yang mengunjungi mungkin bisa mencapai jutaan, tapi yang beli cuma berapa ribu orang per bulan. Oke, kemudian di sini adalah acquisition. Acquisition.
Nah, ini adalah bagaimana channel-channel yang udah ada, baik itu dengan direct, paid search, affiliates, kemudian display itu mengarahkan ke pembelian ya. Ini adalah tree map. Persentase ini jumlah yang direct dan juga yang paid search. Kemudian source, medium. Hampir-hampir sama ya, bersinggungan ya antara satu analytics dengan analytics yang lain, baik itu audience acquisition maupun behavior, banyak-banyak yang mirip ya, cuma lebih detail saja. Kemudian ini adalah referral. Ya, referral tidak ada dari Google Ads, coba. Oke, dari analytics, Google Store, and bounce rate-nya, revenue-nya yang bisa didapatkan adalah sekitar 6.507,83 dolar. Jadi Notset ini probably ini kalau kayak gini biasanya blog ya, personal blog. Dapat 234 dolar. Nah, dengan mengetahui beberapa ini tadi ya, beberapa account yang memang berkontribusi kepada penjualan kita, maka kita bisa mengadakan kerjasama ya, misalnya mereka mengulas atau mereview dari produk-produk GMS seperti itu secara berkala, terus kemudian kita memberikan insentif atas setiap penjualan yang ada di sini. Kita pun juga nggak usah susah-susah untuk ngitung, kamu udah ngelakuin berapa gitu ya, kayak misalnya kayak kayak bisnis konvensional, misalnya kita pakai makelar, kamu udah ngelakuin berapa? Atau bisnis konsinyasi, misalnya kayak gitu ya. Nggak perlu seperti itu, karena kalian udah bisa ngelihat datanya gitu. Asalkan misalnya ini settingan dari account-nya gitu tidak diproteksi sehingga tidak kelihatan not set seperti ini. Kemudian di sini adalah campaign. Ada banyak sekali ya teman-teman yang bisa teman-teman lihat. Kalau bisa nanti dicoba ya, dicoba. Kalau misalnya teman-teman mau ngambil sertifikasi Google Analytics dari Google Garage juga bisa, kayaknya gratis kayaknya. Itu bisa teman-teman ini kan juga jadi portofolionya teman-teman. Ini adalah beberapa campaign atau beberapa page yang memang diiklankan oleh GMS, misalnya hoodies, kemudian US AW brand ini, nggak tahu apa ini, US Collie. Saya nggak bisa buka ininya ya, website GMS-nya, nanti teman-teman bisa lihat. Jadi misalnya ini mungkin sepertinya brand ya, hoodie, sweatshirt, hoodie sweater, hoodie sale, brand hoodie, kayak gitu-gitu. Ini adalah page-page yang memang diiklankan oleh GMS ya. Kemudian di sini ada yang namanya, ini campaign sudah, dari map tadi udah, ini mungkin sebentar. Kemudian di sini ada bid adjustment. Oh, ini per device. Ya, per device untuk penjelasan CPC atau cost per click. Ya, cost per click masih bagian dari Google Ads. Ya, rate-nya ada berapa? Di sini akan bisa ketahuan. Aduh, sayang kok nggak bisa ke bawah ya ini ya. Memorinya. Memori laptop. Oke, kemudian di sini ada keywords. Hoodie, Google Merchandise Store, YouTube Merchandise Store, dan sebagainya sering diakses oleh visitor ya. Sepertinya memang produk hoodie-nya GMS ini bagus kayaknya ya. Atau mungkin beberapa orang yang mengakses untuk dijual kembali, misalnya kayak gitu-gitu. Bisa juga.
Hour of day. Hour of day. Nah, ini adalah beberapa jam-jam ya, jam-jam mana yang paling banyak yang akses, teman-teman bisa lihat di sini ya. Kalau dari sini sekilas yang ratusan yang banyak mengakses ini 195 ini ya kayaknya ya. Adalah jam 3 sore. Ya mungkin waktunya orang-orang mau pulang kerja gitu ya. Mau pulang kerja, udah sampai di rumah mungkin, terus mereka melihat-lihat. Nah, nih tetapi ternyata meskipun ngelihat-ngelihat, yang paling banyak eksekusinya itu adalah di jam-jam jam 2, jam 14. Nah, itu. Ini juga bisa nih kalau misalnya kalian mau bikin, karena itu kan biasanya ada kayak program baik itu untuk food ataupun apa gitu ya. Biasanya Shopee Food atau mungkin Traveloka Eats dan sebagainya. Ada program promo hari ini sampai hari ini jam sekian sampai jam sekian aja, misalnya seperti itu. Misalnya promo makan siang, promo lunch, misalnya ada di Pizza Hut dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya mungkin bisa diadopsi ya strategi kayak gitu. Kalian menggunakan promo pada jam-jam tertentu di mana memang visitornya itu behavior-nya itu adalah kepengen ngembeli gitu ya. Jam 2 ternyata angka psikologisnya. Jam 15 itu mostly mereka ngelihat-ngelihat aja gitu. Ada jam-jam lain juga yang sepertinya ini bagus ya, jam 8 pagi. Kemudian jam 2, jam ini juga bagus, jam 12. Mungkin pas orang-orang istirahat ya, seperti itu. Sisanya nggak terlalu signifikan, malah yang malam-malam itu enggak, ya. Yang pagi banget itu enggak, karena jarang banget ya orang pagi-pagi bangun terus kepikiran buat ngebeli sesuatu, mungkin mereka pilih untuk beraktivitas dulu dan sebagainya. Oke, kemudian di sini adalah final URL. Oh, ini adalah link URL untuk beberapa page yang memang sering dilihat. Sini. Oke, ini display targetingnya nggak kelihatan ya, display keywords. Tapi tadi di keywords ini udah ada kok ya. Kemudian di sini adalah sebentar, shopping campaign. Ini fitur-fitur yang sebanyak ini tentu nggak semuanya ya kalian pakai hanya untuk memperkaya narasi report teman-teman aja ketika diperlukan. Bentar, agak lemot. Lemot ya. Ini juga nggak kelihatan. Oke, kita ke sosial. Campaign ID ini adalah Google Ads ID teman-teman yang teman-teman kalian gunakan untuk mempromosikan ya. Oke, kita ke
teman-teman ya. Behavior flow ini mirip-mirip seperti apa tadi ya, yang di audience tadi ya. Di audience atau di acquisition, user flow sama seperti users flow di audience. Jadi menunjukkan bagaimana sih sebenarnya secara behavior gitu konsumen mengakses sampai akhirnya membeli seperti itu ya. Cuma bedanya di behavior flow ini, di sini teman-teman bisa melihat bahwa ada beberapa device ataupun link sosial media yang memang digunakan oleh user untuk memastikan apakah misalnya produk ini bagus atau tidak gitu. Untuk mereview seperti Google, YouTube, kayak gitu-gitu ya. Kemudian di sini ada site content, all pages, ini lebih ke apa aja sih yang sering dilihat, home ya, kemudian basket, kemudian store, redesign atau new collection misalnya. Kemudian tas ternyata juga masuk di situ. Konten drill down, ini misalnya konten-konten apa yang sering banget dilihat kembali. Misalnya pertama kali mereka melihat ini, terus kemudian melihat lagi, itu di sini. Kemudian ini adalah landing page-nya. Ya, landing page-nya yang paling akhir mereka sukai gitu ya. Misalnya banyak sekali ternyata yang cuma sampai di home aja, cuma lihat-lihat seperti itu ya. Basket okelah masuk ya, terakhir di sini mereka beneran beli ya. Meskipun cuma 503 atau 2,76 misalnya seperti itu. Exit page mereka apa? Nah ini ternyata home masih nomor 1 ya, nyambung dengan landing page ini ya. Jadi mereka cuma lihat-lihat di bagian home doang, terus habis itu mereka keluar. Mau lihat-lihat gitu aja ya. Tapi sebenarnya ini juga bukan hal yang negatif-negatif banget. Karena dari sini itu kita bisa tahu, bisa memprediksi. Misalnya katakanlah ini adalah di menu nomor 3 gitu ya, katakanlah ya. Oh oke, berarti di menu nomor 4 sampai seterusnya itu tidak terlihat, tidak dilihat. Kalau seandainya itu adalah produk-produk unggulan, maka kalian bisa switch, itu mungkin kalian taruh di bagian home, kalian masukkan di kolom iklan ya, meskipun itu istilahnya kalian tidak membayar ya, tapi itu adalah space, banner ad gitu, kalian bisa taruh di situ. Atau kalian tulis tulisan di bagian home, di situ ada cuplikan, review tentang produk X misalnya, yang sebenarnya ada di susunan 4, 5, 6, 7, 8 yang nggak kelihatan. Jadi mirip ketika teman-teman misalnya punya toko, kemudian misalnya kalian mendisplay toko ya, ada merchandising toko itu, misalnya ada gaun merah gitu yang awalnya kalian taruh di depan, terus habis itu, okelah laku segala macam, tapi ternyata ya gaun-gaun yang ada di depan aja yang dilihat, yang belakang-belakang enggak. Maka suatu waktu kalian perlu bawa ke depan, kalian display lagi. Nah itu prinsipnya sama seperti kalian membuat website, karena sebenarnya website itu ya adalah etalase ya, atau aspek place di dalam promotion kalian gitu. Kemudian ini adalah site speed atau kecepatan dari site-nya ya. Tentu ya lebih bagus, average page load time-nya lebih pendek, lebih bagus. Ini 3,74 second, average redirection time-nya ketika kalian pindah ke satu page ke page yang lain itu 0,19, average server connection time adalah 0,02 bahkan, ya itu termasuk termasuk cepat ya. Average page download time-nya ketika memang perlu mendownload itu 0,07 second. Kemudian page timing ini akan membantu teman-teman untuk meningkatkan performa website-nya. Mungkin teman-teman sekarang yang ada menempuh mata kuliah pemrograman web, mungkin bisa ditanyakan ya ke Pak Nanang gitu ya, gimana ya Pak caranya untuk bisa meningkatkan, average load time dan sebagainya, atau apa faktor-faktor yang mempengaruhi average load time, connection time, response time gitu ya, dan sebagainya, download time dan sebagainya. Itu karena apa? Apa mungkin karena server atau mungkin karena koneksi atau dan sebagainya kalian bisa tanyakan ya. Karena itu lebih ke website performance. Kemudian di sini langsung aja ke conversion ya. Ini tadi pasti pelengkap aja dari yang behavior. Conversion ada overview,
Nah, ini di sini adalah goal completion atau berapa apa namanya? Ini karena cuma berapa ini? 4 hari, 7 hari coba. Saya agak jauhin ya. Di sini misalnya apply. Oh, goal value-nya tidak terlalu banyak memang. Oh, ini nih ada purchase completed. Oke, jadi goal completion ini secara overview itu adalah target penjualan yang teman-teman set ya ketika teman-teman meng-create website ini gitu ya. Karena kan kalian sudah mengeluarkan uang misalnya untuk membayar Google Ads atau mungkin untuk menggunakan jasa afiliator dan sebagainya. Kemudian kalian membuat set untuk goal completion seperti itu. Misalnya goal completion kalian itu adalah katakanlah 50.000 gitu ya. 50.000 penjualan misalnya. Goal completion di sini yang tercapai adalah 25.875. Total abandonment rate atau pengunjung tidak jadi membeli adalah 35,85%. Purchase completed itu adalah 2.317. Goal conversion rate-nya adalah 25,87% dari total konsumen itu membeli produk teman-teman dengan engage user 13.568 orang, yang beregistrasi adalah 3.706 orang. Ya, karena itu jumlahnya nggak terlalu jauh ya sama ini ya. Jadi pasti registration tuh ada hubungannya sama purchase completed. Karena kalau mau beli, bayar pasti harus daftar dulu. Enter checkout adalah 6.284, artinya ya udah checkout aja, tapi mungkin nggak langsung beli. Itu ada 6.284. Tapi ketika register tuh turun separuhnya. Ketika mau beli itu turun 1.000 orang, 2.317. Seperti itu. Ini sebenarnya kenapa sih kok bisa jauh banget kayak gini ya Bu? Ada enter checkout, kemudian registrasinya kok cuma separuhnya, kemudian ada purchase completed-nya sekian. Nah, kadang-kadang ya ada beberapa website, saya lupa apa ya, tapi saya pernah membeli dari website, tapi terpercaya juga. Saya nggak perlu sign in, karena saya udah memberikan nomor handphone, kemudian memberikan alamat untuk tempat ini, tapi saya tidak perlu sign in dan itu menyenangkan ternyata ya. Karena ketika kita sign in ke sebuah web gitu, kita pasti akan khawatir, "Aduh entar dikirimin notifikasi dan sebagainya." Tapi, itu adalah sebenarnya itu adalah di balik kalau seperti itu biasanya meminta ada pendaftaran email seperti itu biasanya website tersebut memang terkoneksi dengan Google Analytics gitu ya. Jadi itu kenapa bisa mengetahui, nanti akan lebih memudahkan mereka nih untuk memetakan konsumennya, seperti itu. Tapi kalau misalnya enggak ya, enggak pakai Google Analytics gitu, biasanya mereka sih nggak minta-minta email dan sebagainya. Ya, karena memang orang kan secara, biasanya itu biasanya agak-agak males kan kalau misalnya, "Aduh aku mau beli, aku harus daftar email, kayak email lagi," gitu. Mungkin akan lebih nyaman untuk mencari aplikasinya, tapi sayangnya kalau nggak salah belum ada, GMS belum ada aplikasinya, masih website aja. Kemudian, ini adalah funnel visualization. Nah, ini adalah funnel, visualization atau tahapan pembeli. Kalau kalian ditanyain tahapannya pembeli, store ini sampai akhirnya mereka beli itu gimana, ini tahapannya udah ada semua, ini tinggal di-skip aja. Enak ya. Jadi yang masukkan ke chart atau naruh di basket itu ada 16.750 sekian. Entrance-nya ya, entrance yang mengunjungi. Kemudian yang memasukkan jadi 16.750 orang, misalnya seperti itu ya, yang masuk ke page basket atau keranjang, kemudian 6.268 yang proceeded to billing dan shipping, ya dia ngeset misalnya seperti itu ya, ngeset, oh oke aku mau bayar, aku mau centang, kemudian model ininya seperti apa, gitu ya.
Kemudian ada 4.898 yang membayar. Ya, jadi ternyata meskipun udah memilih nanti shippingnya seperti apa, kemudian udah mengetahui nanti billingnya kayak gimana, mau membayar dengan credit card atau dan sebagainya, dengan PayPal atau dan sebagainya, ternyata hanya 4.898 sekian yang memproses ke payment. Kemudian dari 4.000 sekian proceeded to review 3.496 proceeded to review. Nah, itu biasanya dia mengunjungi page-page yang lain sebelum dia mau beneran beli atau transfer, misalnya seperti itu. Dan itu bisa terlihat as long as itu masih ada di dalam satu website, sama-sama basis layanan Google, misalnya kalian habis ngelihat checking billing, kemudian milih shipping, kalian masih ke YouTube juga, itu kan bagian dari Google. Jadi itu akan terdeteksi. Oh, you're searching for review gitu. Misalnya seperti itu. Ya, atau kalian menggoogling review produk X misalnya kayak gitu. Nah, itu nanti akan tetap dikenali di sini di proceeded to review ya. Kemudian habis itu berikutnya 2.308 itu baru yang membayar beneran. Ya, sehingga purchase completed-nya itu adalah 2.308. Ya. Oke. Nah, ini adalah e-commerce. Sini nanti teman-teman bisa melihat ya seperti apa shopping behavior-nya. Coba-coba ya di rumah kalau seandainya nanti ada yang tidak paham, ini cara bacanya gimana ya Bu? Silakan di screenshot dan dikirim ke saya. Untuk UTS tetap ada UTS ya, kecuali DTI nanti project. Yang lainnya saya kurang paham kalau pemrograman web sama basis data. Tapi DTI project itu aja desainnya teman-teman. Tapi nanti tetap kalian harus absen di waktu UTS ya. Nanti tetap ada semacam soal seperti itu, tapi tidak perlu dikerjakan. Karena cukup dengan mengumpulkan link dari desainnya teman-teman aja. Ya, kemudian Jumat besok berarti ada Pak Cigara ya dari Lazada. Nanti semua kelas DTI jadi satu di Zoom. Nanti kita akan infokan seperti apa. Kalau untuk soal dari pemasaran digital open book kurang lebih waktunya 90 menit. Nanti teknisnya karena harus bersama-sama, nanti saya akan coba mungkin di waktu yang sama atau gimana ya enaknya. Teman-teman gimana enaknya? Mau UTS-nya online atau offline? Karena kan harus barengan. Bebas. Saya ngikutin teman-teman aja. Silakan. Misi Ibu. Iya. Gimana? Maksud Ibu dari UTS barengan itu maksudnya Iya, gabung sama kelas lain. iya, karena kan waktunya harus sama kan. Nah, pemasaran digital 2021 A kan hari ini ya, pagi ini. B itu kapan? Saya lupa. B itu besok ya kalau nggak salah ya. 2021 I sama B itu kalau nggak salah besok atau hari yang sama tapi jamnya berbeda gitu ya. Iya nggak? Soalnya Iya, ngajar. Iya, kayaknya iya ya. Karena yang kelas B kan sama I kan yang ngajar Budena dulu. Nanti saya baru masuk setelah UTS. Nah, itu harus bersamaan. Jadi info dari UPM itu harus bersamaan. Jadi makanya teman-teman boleh mau offline juga boleh. Berarti coba kita cari kelas yang memang muat 60 sekian orang, ya 64 orang. Atau teman-teman boleh online juga boleh, nggak masalah kita. Saya ngikutin aja. Yang penting itu dilakukan secara bersama-sama. Gimana? Iya. Baik Bu, mungkin nanti saya dan teman-teman diskusiin dulu terlebih dulu di grup Bu. Oh iya, boleh, boleh.
Oke, nanti saya di info aja ya. Saya di info aja. Ini hari ini sih jadwal UTS-nya jadi insya Allah nanti akan di-share. Nanti akan di-share ke teman-teman. Nanti teman-teman boleh menentukan gimana enaknya, baiknya. Karena kemarin itu saya juga ditanyain, karena kalau dibarengkan semua, itu nggak akan cukup tempatnya, karena udah di-set-set-kan ya di, prodi lain dan sebagainya, gitu. Prodi lain juga demikian, ada yang bingung mau jadiin satu, karena kan ada yang jumlahnya ratusan banget tuh, yang banyak banget, berarti butuh kelas yang besar. Nah, kalau saya sih fleksibel aja daripada pusing-pusing kayak gitu ya, teman-teman boleh mau offline, mau online, it's okay. Nanti saya akan sediakan, Google Classroom-nya untuk, tempat mengumpulkan. Oke, silakan teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup untuk ini, tugasnya. Silakan untuk tugas SEO-nya mungkin ada yang mau ditanyakan? Pemasaran digital. Ya, saya kirim PPT-nya di grup ya, sebentar. Silakan, ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Kisi-kisinya sama aja ya, kayak yang sebelum-sebelumnya ya, dari pertemuan satu sampai pertemuan ini, open book nanti. Permisi, Bu. Ya, silakan. Eh, yang minggu kemarin kan kelompok saya dan Rizky itu kan belum itu, Bu, belum review tugasnya itu, Bu. Oh, belum ya? Iya, Iya, iya. karena kemarin Rizky ada kendala, Ibu. Oh iya, benar-benar tinggal kelompoknya Marcel kayaknya ya. Iya. Mm. Silakan Kita kalau mau di sini tuh itu. Iya. iya, silakan Mas. Saya izin share screen ya, Bu.
kelompok kami itu kan itu apa? Dapat tugas itu apa? Apartemen itu, Bu. Nah, kami itu ada beberapa namanya saya lupa. Ada homepage-nya itu jadi kayak deskripsi dari apartemennya. Lalu di sini itu ada keterangan dari kayak kamarnya dan ruang tamu itu. Apartemen BR dan DBR. Apa itu BR? Bedroom? Iya, bedroom. Nggih, Bu. Oh ya, dipanjangin aja nggak apa-apa, Mas. 2 Nggih, BR, baik, Bu. 3 bedroom, kayak gitu-gitu nggak apa-apa. Ini Mm, juga terdapat apa? Bisa langsung ke mm, kayak website mm, resminya itu, Bu. Oke, Contohnya seperti oke. ini. Mm, Sip. Oke, terus apa lagi? Mm. Jadi ini review tentang jenis-jenis apartemen ya. Nggih, Bu. Ini Oke, juga ada. pasien di Nah, Jakarta. seperti ini, Bu. Oh iya, betul seperti itu. Mm. Coba sekarang kita lihat aspek eh, konten dulu ya. Lokasi My Apartemen. Nah, ini My Apartemennya apa ini Masnya? Punya apartemen sendiri atau brand-brandnya teman-teman atau gimana? Ini itu ngambil dari yang dari apartemen lain, Bu. Oh, apartemen lain apa? Apartemen apa? Nggih, Apartemen di Surabaya gitu. Atau di apartemen Surabaya. apartemen apa namanya? Bentar, Ibu. Saya lupa namanya. Oh iya, iya. Jadi sebenarnya kayak gini, kalau SEO blog itu kan sebenarnya karena kalian itu em, apa tuh namanya, tidak secara langsung menjual ya. Kalian adalah marketer itu. Kemarin eh, ada kelompoknya Mbak Vanessa sama teman-teman itu bertanya. Jadi intinya itu SEO blog itu adalah di situ memang betul ada store, kalian bisa berjualan, tetapi itu bukan kalian yang berjualan itu, kalian cuma mengarahkan aja. Kalian berjualan pun itu boleh, tetapi gunakan tidak perlu mencantumkan brand gitu, tidak perlu. Jadi misalnya di sini ya selain homepage, misalnya di sini adalah review apartemen ya di lokasi ini atau apartemen di Surabaya, misalnya gitu ya, lokasi apartemen terbaik misalnya di sini ya, lokasi apartemen terbaik di Surabaya, misalnya kayak gitu. Atau kalian bisa menggunakan best location apartemen, misalnya kayak gitu ya. Kemudian di sini ada jenis-jenis apartemen. Jadi nanti habis itu di jenis-jenis apartemen ini di dalamnya ada tulisan tentang itu tadi satu-satu. Jadi ini lebih ke base location, tulisannya tentang base location. Apa sih yang disebut dengan base location apartemen? Misalnya kayak gitu ya. Adalah lokasi mungkin yang dekat dengan fasilitas umum, jalan raya, jalan arteri utama gitu ya di sebuah kota, dekat pusat-pusat perbelanjaan, misalnya seperti itu. Habis itu kalian bisa membuat list apartemen-apartemen base location apartemen. Kalian tulis namanya, kemudian kalian kasih map satu-satu juga boleh. Terus kemudian di sini ke jenis-jenis apartemen terbaik atau jenis-jenis apartemen di Surabaya misalnya. Nah, itu baru masuk yang itu tadi, 2 bedroom, 3 bedroom, kayak gitu, Mas. Tapi kalau dari sisi konten ini sudah bagus, sudah ada link, ya. Jangan lupa ada location gitu ya, ada lokasi, lokasinya dari mana, kayak gitu. Tapi tadi sudah ada link yang hidup tadi yang mengarahkan ke apa e-commerce ya, ke website dari penjualan properti itu udah bagus. Itu sih. Ada lagi yang mau ditanyakan?
Nah, ini nih udah bagus nih. Ya, aturan menginap. Ini yang ini juga udah ada link kayak gini. Udah bagus. Udah bagus, Marcel. Nggih, Bu. Berarti Tinggal nanti nggih. menunya Berarti ya. kita kayak menampilkan base apartemen ataupun Mm-mm. apartemen yang murah seperti itu nggih, Bu. Iya, betul. Best location. Kalau memang mau ke Nggih. lokasi kayak gitu ya. Mm-mm. Lalu berarti kita nggak perlu itu, Bu, nampilkan harga ataupun Enggak mungkin perlu, kayak nggak apa-apa. fasilitas. Enggak perlu, nggak apa-apa. Kalau misalnya mau juga Hmm, nggak apa-apa. nggih. Nah, Nggih, itu Bu. tadi fungsi dari tugas dari kalian itu adalah sebagai promoter, marketer dari ini, dari si produk itu. Jadi tidak selalu kalian yang menjualkan, tidak selalu. Kalian cuma mengarahkan aja, mempengaruhi konsumen untuk membaca. Jadi ibaratnya dikasih iklan tapi nggak kerasa gitu ya. Seperti itu. Itu fungsi dari SEO. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin sudah cukup, Ibu. Oke. Gunakan gambar yang gede-gede ya. Gambar yang Nggih, baik, Bu. besar-besar kayak gitu-gitu. Nggih. Oke. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih. Oh iya, biar lebih ini bagus. Mungkin kalau ada menu about us, nah di situ tuliskan nama kalian ya, nama kalian gitu ya. Misalnya tim A, marketing timnya kalian sebutkan di about us gitu. Jadi saya biar nggak perlu nyari-nyari. Ini siapa kayak gitu. Nggih, Oke, baik. Terima kasih, Bu. oke, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan.